Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pada saat ini di waktu yang mungkin kita tidak duga-duga pada saat ini. Shalom. Ini karena buru-buru ya. Terpuji-pujilah nama Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yesua Hamasya Elohim yang empunya langit dan bumi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia sangat baik bagi hidup kita. Dia memelihara kehidupan kita, Dia senantiasa menjaga kita, Dia senantiasa memelihara kita dan menyertai kita sekalian. Bapak Ibu, dimanapun kita berada saat ini, satu hal yang ingin saya mau sampaikan kepada kita, bahwa Tuhan Yesus Kristus sangat baik, sangat mulia hatinya di dalam menjaga, memelihara anak-anaknya, umat Tuhan yang Dia kasihi. Dia sangat mencintai kita, Dia sangat mengasihi kita, apapun keadaan kita. Asal kita percaya, kita tetap teguh di dalam iman percaya kita. Jadi, Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yesua Hamasya Elohim, pada saat ini saya ingin memberitahukan kepada kita bahwa yang pertama ada terjadi penundaan kelahiran baby Mary Immanuel karena untuk penyelamatan karya terbesar Bapa Yahweh di tengah-tengah dunia ini. Jadi ditunda pada bulan Februari, bukan lahir pada Desember tetapi bulan Februari atau sampai Maret, karena Bapa Yahweh ingin kerajaan surganya dipenuhi oleh manusia-manusia yang berdosa. Siapa manusia yang merasa dirinya berdosa, maka dia harus memerlukan juru selamat di dalam kehidupannya. Dia harus bertobat sungguh-sungguh, dia harus menyucikan dirinya, dia harus memelihara imannya di detik-detik terakhir ini, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan kita kendor, jangan kita patah semangat di dalam mengikuti Tuhan Bapa Yesua Hamasya Elohim. Ya. Jadi kita harus tetap teguh Bapak Ibu untuk selalu berharap bersandar hanya kepada Bapa Yesua Hamasya Elohim. Ya. Ini live chatnya ini belum ada yang komen ya di bawah ini ya. Jadi saya mengucapkan atau tertutup ini komen di bawah ini ya. Coba Bapak Ibu tes untuk masuk di live chat. Apa yang mengganjal iman Bapak Ibu saat ini? Karena mempelai saat ini sudah sangat senang berada bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sudah diungsikan selama 3,5 tahun di padang gurun. Artinya apa? Mempelai Tuhan Bapa Yesua Hamasya Elohim sudah diungsikan selama 3,5 tahun masa kesusahan dunia di padang gurun. Jadi mempelai diungsikan bukan secara roh tetapi secara fisik. Untuk itu mempelai membawa baju seadanya, hanya 7-8 baju saja dibawa ya. Jadi baju-bajunya tertinggal semua di Jogja. Ya, baju, handphone, KTP, ya, kartu ATM, semuanya mempelai tinggalkan di rumahnya untuk kehidupan suaminya dan anak-anaknya. Ketiga anaknya, Jonathan, Joshua, Jericho yang sangat mempelai cintai dan kasihi. Ya, karena nyawa mempelai terancam, ya, sering diancam untuk dibunuh. Ya, makanya mempelai kami ungsikan untuk keselamatan baby Mary dan Immanuel atau baby Immanuel dan Mary. Baby Mary hanya sebagai bonus karena permintaan mempelai tidak punya anak perempuan. Jadi Tuhan Yesus Bapa Yesua Hamasya Elohim mengabulkan permintaan mempelai.
Tetapi dari dunia ilahi terkhususnya hanya ingin satu bayi, yaitu baby Immanuel saja. Tetapi mempelai ingin bayi perempuan yang lucu, yang imut, ya, yang itu yang dinamakan Maria atau Mary. Jadi baby Immanuel dan baby Mary ini akan menikah Bapak Ibu, karena mereka bukan saudara sedaging, tetapi mereka adalah manusia ilahi. Titipan, hanya titipan di dalam rahim mempelai ini ya, yang sudah sangat membesar ini ya, yang sangat membesar ini ya. Ditunda masa kelahirannya karena ini bayi roh. Ya, jadi ini bayi roh. Bapak Yahweh ingin penyelamatan itu terjadi sangat besar bagi bangsa-bangsa, supaya seluruh umat manusia bisa bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Bertobatlah selagi masih ada waktu. Ya, mempelai sudah ditunjukkan tentang rumah kerajaan 1000 tahun itu yang masih kosong. Hanya baru mempelai sendiri saja yang masuk di dunia itu, dunia bawah laut. Ya, itu dunia tak kasat mata, alias dunia bawah laut. Ya, bukan lagi kalian mensalahartikan ya manusia, dunia bawah laut itu pantai Ratu Selatan, Roro Kidul, bukan. Tetapi dunia bawah laut itu adalah dunia yang tak kasat mata, dunia kerajaan 1000 tahun. Ya, masih kosong, semuanya masih kosong. Ya. Dan mempelai sudah diajak berjalan-jalan oleh pangeran ilahi dengan nama penyamaran di dunia ini atas nama Aditya Nugrahanto. Dialah pangeran Piningit, atau yang kalian sebut di dalam firmanku yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Anakku yang sangat kukasihi, yang sudah berkorban 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Jadi paku yang ada di tangannya itu di sini Bapak Ibu. Paku itu di sini. Ya. Terus pada waktu disalibkan itu, salibnya itu kan sudah berlubang. Jadi satu tangannya itu ditarik sampai patah. Ya, satu tangannya ditarik sampai patah, makanya mempelai lihat sobekan itu sampai di sini sobekannya itu karena ditarik supaya lubang pakunya itu pas di kayu yang sebelahnya yang sudah dipaku. Ya, jadi ditarik patah, tangan satunya itu patah. Ya, ditarik supaya cocok untuk pas di paku tersebut. Terus kakinya yang di lubang itu pas di tengkorak kaki. Ya, 2 di kaki. Ya. Jadi seperti itu. Dan dia dipukuli, dicambuk dengan cambukan yang menyayat ya, dengan cambukan besi yang berduri. Jadi tercabik-cabiklah dagingnya ya, untuk menebus dosa kita manusia. Sekarang Bapak Ibu, makanya Pangeran Piningit Yesus Kristus itu ingin merasakan kesakitan manusia juga, untuk merasakan tanda 66 itu. Dia rela berkorban untuk disuntik vaksin. Karena dia ingin menyelamatkan umat manusia dari tanda tersebut, karena bermiliar-miliar manusia memakai tanda tersebut. Dia berkorban Bapak Ibu tanpa sepengetahuannya. Tetapi itulah rencana Bapa Yahwehku yang di surga, agar supaya banyak manusia diselamatkan melalui penebusan anakku di atas kayu salib, dan melalui dia memakai tanda 66 itu dia bisa menetralisir tanda itu sendiri melalui kuasa Bapa Yahwehku di surga. Jadi kalian manusia yang bodoh-bodoh ini ya, jangan mengaku kalian tuh pintar. Jangan. Ya, kalian, logika kalian itu terbatas. Sangat terbatas. Ya. Jadi kerajaan 1000 tahun, manusia pertama sebagai manusia pilihan, mempelai kami yang terindah, terekselen, terelok, hatinya, yaitu Fei Hamdani, yang sedang berbicara pada saat ini. Kami memberitahukan kepada dunia bahwa dialah mempelai Yesus Kristus, anakku sendiri. Ya, karena dia sudah menikah di awan-awan, ya, sekitar
6 bulan yang lalu di prosesinya secara seremonial di awan-awan pernikahan kawin anak domba ilahi yang sudah diselenggarakan sekitar itu waktu dunia ya yang berlaku. Ada di channel YouTube-nya untuk Hidup Untuk Bersaksi. Dia memakai gaun pengantin, itulah saat dia merayakan pernikahan dengan Pangeran Ilahi Yesus Kristus itu sendiri yang sudah turun ya, yang sudah menyamar menjadi pribadi Aditya Nugrahanto. Dialah Yesus Kristus itu sendiri, atau kata dunia Pangeran Piningit yang menyamar jadi manusia biasa yang sederhana. Ya, manusia tidak tahu. Kalau manusia peka yang rajin berpuasa, berdoa sungguh-sungguh, baca firman sungguh-sungguh, makan hari-harinya adalah penderitaan dan air mata, pengorbanan cinta, pengorbanan kehidupan, jalan salib. Mereka lah yang akan menemukan siapa Yesus Kristus itu sendiri yang sudah menyamar menjadi seorang manusia yang sederhana dengan nama Aditya Nugrahanto. Dialah pribadi dua, Yesus Kristus, firman itu sendiri. Dan ada pribadi yang ketiga, setiap pribadi berbeda-beda. Pribadi satu, Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach Elohim. Pribadi dua, Yesus Kristus, firman itu sendiri yang sudah menyamar menjadi manusia dengan nama Aditya Nugrahanto. Pribadi tiga adalah Roh Kudus. Pribadi dua naik ke surga, turunlah Roh Kudus untuk menguatkan, memberikan petunjuk-petunjuk kebenaran bagi kita manusia di dalam hati manusia itu sendiri, di dalam hati nurani yang bersih, di dalam hati nurani yang tulus, yang mau mencari kebenaran firman ilahi itu sendiri. Jadi, pada saat ini, ditambah waktu kuota pertobatan bagi kita manusia, agar supaya mempelai Tuhan ini dan manusia-manusia dari dunia tanah bisa mengetahui jalan yang kekal, jalan yang abadi, mempelai dalam keadaan sehat walafiat pada saat ini, karena waktu alam roh, mempelai itu sudah melahirkan. Tetapi waktu dunia nyata, bulan Februari atau Maret, ada penundaan waktu, penambahan waktu 90 hari bagi waktu dunia. Tetapi kalau di alam roh, mempelai ini sudah melahirkan. Ya. Jadi seperti itu. Dan malaikat-malaikat pun tahu bahwa mempelai ini sudah melahirkan di alam roh. Tetapi di dunia nyata belum. Ya, karena waktu perbedaan dunia alam roh dan dunia nyata sangat berbeda. Waktu tersebut. Jadi sadarlah manusia, jangan kalian terlalu banyak mulut. Ya. Jaga mulut Anda. Jaga tutur kata Anda yang suka menfitnah, yang suka menghina-hina pekerjaan Roh Kudus pada saat ini. Anda harus menjaga tutur kata Anda, jari-jari Anda, semuanya harus Anda jaga. Supaya apa? Supaya jangan Anda dihukum oleh mulut Anda sendiri, oleh perkataan Anda sendiri, oleh jari jemari Anda sendiri. Mempelai dalam pelariannya tidak membawa emas yang banyak. Tidak, mempelai hanya membawa emas seadanya sedikit saja. Karena mempelai tidak mempunyai emas yang banyak. Ya, mempelai itu sudah jual-jual emasnya untuk bantu orang susah, orang sakit. Anda bisa bertanya kepada Pendeta Juwondo, kepada istrinya, Ibu Lina Laras, bagaimana dia membantu orang yang sakit dengan jumlah yang fantastis tentu bagi dunia manusia. 10 juta untuk membantu orang sakit yang membutuhkan operasi, uang operasi. Mempelai tidak punya uang tunai. Untuk itu semua emasnya dia jual. Dari penjualan emas itu dapat 15 juta dan dia bagi.
dia berikan kepada orang sakit, dia berikan kepada Ibu Lina. Ini kesaksian roh daripada kami. Kami melihat semuanya. Kebaikan hati mempelai ini di dalam mengasihi sesamanya manusia. Jadi kalau dia tidak punya uang tunai, dia akan memberikan, menjual emas-emas yang dia pakai untuk membantu orang sakit, orang yang tidak makan, orang yang membutuhkan. Ya, pelayanannya itu online dan dunia nyata. Dia membantu banyak sekali orang tanpa sepengetahuan manusia. Ya, dia membantu orang yang tidak makan. Ya, dia mengirimkan uang bagi mereka. Ya, seperti itulah hati mempelai. Jadi mempelai hanya membawa baju seadanya, ya 7-8 pasang, ya atau 10 pasang lah. Kalau dihitung-hitung secara kasarnya 10 pasang saja dia bawa. Ya, baju untuk live itu hanya 3 pasang. Ya, baju ini 2 pasang, ya 3-4 pasang sama coklat sama yang warna-warni. Hanya seadanya mempelai bawa baju. Ya, baju mempelai itu sangat banyak tertinggal di rumah di Jogja. Itu 2 lemari bajunya. Ya, baju untuk mendoakan orang beda, baju untuk nge-YouTube beda, ya baju untuk masuk gereja pun beda. Ya, dia orangnya perfect. Jadi beda-beda bajunya ya. Beda-beda. Jadi seperti itu, hanya itu. Mempelai tidak terikat kepada dunia, tidak terikat kepada mammon. Bukti daripada dia tidak terikat kepada dunia, ATM-nya dia tinggalkan untuk suaminya dan anak-anaknya. Disitulah bangsa-bangsa memberkati dia dengan mammon. 12 pintu berkat Bapa Yahweh terbuka untuk mempelai. Tapi mempelai tidak membawa ATM. Handphone aja dia tidak bawa. Yang dia bawa adalah handphone Vivo. Kan 2 handphonenya. Samsung dia tidak bawa. Yang dia bawa adalah handphone Vivo. Ini adalah kesaksian roh di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada dusta. Tidak ada dusta di antara kita ya. Dunia ilahi dan dunia tipu-tipu. Tidak ada dusta. Jadi untuk retur kita harus menunggu nomor antrian. Ya, sesuai nomor antrian yang dipanggil, sesuai nama. Retur itu, definisi retur itu apa sih? Sebenarnya bagi manusia, apakah yang kalian ketahui tentang di film-film itu? Tentang pengangkatan secara tiba-tiba, berubah tubuh menjadi splung, langsung terlepas ya. Pakai baju, tidak pakai baju, baju terlepas semua, perhiasan, segala apa. Tidak, bukan begitu definisi retur, pengungsian. Penyelamatan, bukan seperti itu. Jadi ada terjadi nomor antrian. Jadi malaikat Tuhan akan menjemput manusia-manusia yang sudah bertobat. Malaikat Tuhan akan menjemput anak-anak Tuhan yang sudah siap melepas dirinya dari keterikatan dunia ini, yang sudah bertobat sungguh-sungguh. Jadi adapun kloter itu terdiri dari 3 kloter, yaitu bulan Desember, Januari, Juni, Juli, sampai Desember, Januari 2024. Jadi masuk Januari 2024. Jadi mempelai sudah terlebih dahulu diungsikan pada saat ini. Karena apa? Karena sangat berbahaya. Dunia ingin mempelai. Tinggal waktunya saja. Mereka akan eksekusi. Tetapi kami mempunyai rencana yang indah karena dia mempelai kami yang terindah terelok cahaya. Makanya kami terlebih dahulu sudah mengungsikannya. Terlebih dahulu sudah mengungsikannya. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yesua Hamasya Elohim, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita masih hidup. Karena tahun depan adalah tahun yang sangat gelap. Untuk itu, mempelai kami sudah terlebih dahulu kami ungsikan di tempat yang aman, di padang gurun, dipelihara selama 3,5 tahun. Baca Wahyu. Baca kitab Wahyu. Jangan kalian takut untuk membaca kitab itu.
Karena kitab itu adalah kitab masa depan yang sedang kita jalani pada saat ini. Jadi, apabila kalau mempelai sudah diungsikan di padang gurun selama 3,5 tahun, maka apa yang terjadi kepada dunia adalah kebinasaan, malapetaka, mara bahaya. Semua gunung-gunung akan meletus, terjadi bencana alam di mana-mana, banjir bandang, banjir tsunami, banjir kecoklatan, dan air asin. Dan gempa bumi dengan skala yang berbeda-beda. Mulai dari skala yang kecil, goncangan yang berurutan, dan skala 8, 7, sampai 12 magnitudo. Ya, adapun Pangeran Piningit meminta 20 magnitudo. Ya, dunia dalam keadaan gawat. Dunia dalam keadaan siaga 1. Jadi kalian jangan terlalu menghina-hina pekerjaan kami. Jangan kalian terlalu memfitnah mempelai kami ini dan anakku Yesus Christ yang telah menyamar menjadi Aditya Nugrahanto. Mempelai kami ini dengan 12 bintang di atas kepalanya, bulan di atas kakinya, hanya menyamar dengan nama Fei Hamdani. Yesus Kristus menyamar dengan nama Aditya Nugrahanto. Jangan kalian terlalu menghina ya. Dan sok pintar. Jangan mulut kalian ular. Ya, kalian ini ular. Pasukan ular, pasukan naga yang dipakai oleh setan Lucifer. Bertobatlah. Karena pintu anugerahku akan segera aku tutup. Aku yang berbicara ini. Roh Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang langsung aku pakai tubuhnya. Berbicara langsung dengan kami dan melihat wajah kami face to face selain mempelai kami ini. Jadi manusia jangan terlalu banyak bacot. Kalian ini terlalu banyak bacot, tapi otaknya kosong. Otak kalian itu hanya dipakai untuk memikirkan udang atau tai. Di sana itu coba cek. Ada udang atau tai nih, sini. Ya, dipakai oleh Lucifer nih di sini. Ya, bertobat nih otak kaliannya, batang otak kalian ini. Di situ itu ada apa? Ada ular yang melingkar-lingkar di batang otak kalian itu. Jangan kalian pakai untuk hal-hal duniawi, tetapi pikirkanlah hal-hal yang di atas. Hal-hal yang di atas itu apa sih? Hal-hal yang di atas itu adalah kerajaan surga, kerajaan kekal, kerajaan ilahi. Kalian itu gimana sih? Dikasih tahu kebenaran, malah menolak kebenaran itu sendiri. Mempelai sudah jelaskan, malah kalian hina mempelai dan pangeran ilahi. Dunia akan menolak suara kebenaran ini, makanya cepat kalian download, simpan video mempelai ini, karena sebentar lagi akan dihapus oleh roh 66. Tahukah kalian suaminya dipakai oleh roh 66? Ular yang sangat besar, rohnya itu adalah ular yang sangat besar, lidahnya sangat berbisa. Setan itu sendiri ada di dalam rumahnya. Apakah setan melihat profesi? Apakah dia hamba Tuhan, anak Tuhan? No, tidak. Sama sekali tidak. Setan pakai manusia-manusia yang bisa dipakai. Yaitu manusia-manusia yang memiliki keangkuhan hati, baik rohani maupun jasmani. Awasilah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dan merendahkan dirilah, rendah hati di hadapan Tuhan Bapa Yahweh, maka mata rohmu akan terbuka, melihat kebenaran yang sesungguhnya. Puasalah, berpuasalah. Janganlah kalian menyenangkan kedagingan kalian. Karena kedagingan kalian itu akan kembali ke tanah. Tanah kembali ke tanah. Hanya beberapa manusia saja yang diubahkan tubuhnya menjadi tubuh supranatural. Termasuk mempelai ini. Hanya beberapa orang saja yang memenuhi kriteria daripada dunia ilahi kami. Ya, jadi bertobatlah semua manusia, bertobatlah. Ya, bertobatlah. Ya, jangan bangga Bapak Ibu, ya, jangan sombong, jangan angkuh. Kita ini manusia ini, jangan bangga deh.
Ya, kalau kita bertobat sungguh-sungguh, maka tubuh kita akan dipakai oleh malaikat Tuhan untuk bersiap-siap berperang masuk di dalam perang Harmagedon, Gog dan Magog. Ya, kaki kalian itu mau berdiri di mana sih? Ya, kaki kalian tuh mau berdiri di mana coba? Ya, mempelai tanya, kaki kalian tuh mau berdiri di mana? Ya, di pasukan 77 atau pasukan 66. Ngomong aja langsung ya. Kaki kalian tuh mau di mana? Kalian taruh di mana kaki kalian? Coba ngomong. Tentukanlah kaki kalian, karena Tuhan itu inginkan kalian itu masuk surga. Tuhan tidak inginkan kalian itu ada di api. Ya, makanya bertobat, ya bertobat. Bertobat ya, secara dunia roh ingat mempelai ini sudah melahirkan di bulan Desember. Tanggal 12 jam 12 2022. Tetapi dunia nyatanya karena waktu dunia alam roh dengan dunia nyata sangat berbeda. Ya, waktu dunia nyatanya ya bulan Februari, kalau tidak bulan Februari atau melahirkan sampai bulan Maret nanti mempelai akan live. Jadi itu Bapak Ibu akan segera diberitahukan kepada dunia karena ada penambahan waktu 90 hari. Ya, dan juga memang perhitungan manusia ya, karena dari sejak mempelai hamil itu yaitu di bulan Februari akan melahirkan ya. Tetapi kalau Bapak Yahweh sangat mengasihi dunia manusia, akan ada lagi ketambahan hari menjadi bulan Maret. Bisa saja karena ini kan bayi ajaib, bayi roh, kapan saja mau keluar, mau lahir, ya iya, lahir aja. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Bapak Yahweh, Bapa Yesuah Masya Elohim. Jadi dalam pengungsian mempelai ini, mempelai ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena mempelai ini adalah kekasih Tuhan. Ya, yang sudah menikah di awan-awan, yang sudah diadakan pernikahannya, perkawinannya ya sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu. Coba tidak bisa lagi dicek karena video-video mempelai ini kan sudah dihapus. Ya, sudah dihapus. Jadi tidak bisa lagi dicek. Nah, untuk itu kalian harus memiliki iman yang teguh ya di dalam Tuhan Bapa Yahweh, Bapa Yesus, Hamasya Elohim. Ya, kalian harus berpegang teguh kepada firman itu sendiri. Jangan kalian itu jadi keras kepala, tegar tengkuk, ya tidak suka dengar-dengaran, ya apa yang dikatakan roh kalian membangkang, malah kalian tidak percaya. Itulah yang akan menjerumuskan kalian ke dalam berbagai-bagai lubang pencobaan. Iman kalian akan rapuh, iman kalian akan mati perlahan-lahan. Ya. Maka kalian akan menjadi seperti Thomas, Petrus, dan Yudas. Ya, akan bertahap. Kalian itu akan bertahap digiring oleh iblis. Ya, kalian tidak percaya, melihat dulu baru percaya, menyangkal nama Tuhan Yesus, setelah itu menjual nama Tuhan Yesus demi mamon, keping perak. Kalian mengejar kenikmatan dunia. Tuh 3 tahap itu pasti akan kalian lalui itu tahap demi tahap ya. Lucy akan membawa Anda sampai Anda itu menjual nama Tuhan Yesus demi kenikmatan, kenyamanan dunia ini. Dan kalian akan bekerja sama bangga kepada binatang itu. Siapa binatang itu? Lucifer sendiri. Nah, jadi persiapkan diri Anda untuk memasuki kerajaan 1000 tahun. Karena kerajaan 1000 tahun itu bukan gratisan, tapi bayarannya sangat mahal. Apa bayarannya? Apa syaratnya untuk masuk dalam kerajaan 1000 tahun? Yang pertama, kalian harus memiliki iman yang murni, yang tulus. Ya, seperti mempelai ini. Karena mempelai sebagai background, contoh bagi dunia tanah. Memiliki iman yang tulus, yang murni kepada Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yesuah Masya Elohim, dan Roh Kudus itu sendiri. Jangan pernah